Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mazdi Rezeki dari kelas C dengan NPM 202 170 112. Saya di sini akan membuat tugas video untuk memenuhi salah satu tugas dari PKLH dengan tema penebangan hutan secara liar di Indonesia dan peran penting PKLH dalam menghadapi tantangan global serta AMDAL. Lingkungan dan manusia adalah dua unsur yang saling terkait dan tak terpisahkan. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan lingkungan, baik lingkungan sosial atau lingkungan fisik. Dengan terjadinya kerusakan lingkungan pada saat ini, menjadikan banyaknya bencana yang terjadi. Namun, adanya bencana lingkungan hidup seperti bencana kebakaran hutan yang tak terkendali dari tahun ke tahun, ini tidak lepas atau diakibatkan dari peran manusia yang melakukan pembangunan yang tidak berwawasan terhadap lingkungan. Manusia hanya memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masalah dengan penebangan liar yang tidak kunjung usai. Bahkan dari data Bank Dunia sejak tahun 1985 hingga 1997, Indonesia telah kehilangan 1,5 juta hektar hutan per tahun. Tidak lain dan tidak bukan, penyebabnya adalah meningkatnya kebutuhan akan kayu baik di pasar lokal maupun internasional, serta dipengaruhi oleh lemahnya faktor penegakan hukum yang ada di Indonesia, sehingga kegiatan penebangan liar ini terjadi dengan begitu mudahnya. Pembalakan liar dalam hutan alam gambut masih terus berlangsung di Kabupaten Muaro, Jambi. Kompas mendapati sejumlah titik penumpukan kayu hasil olahan dan dibuat di sekitar hutan dan di tengah sungai. Padahal areal hutan ini tengah dibekukan izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena kebakaran lahan meluas di wilayah tersebut. Pada salah satu lokasi penumpukan kayu, terdapat alat berat yang diperkirakan bekerja membuka jalur kanal. Dua titik lainnya merupakan lokasi penumpukan yang terhubung dengan jalur rel angkut kayu dengan menggunakan sepeda. Nah, jadi mereka mengangkut ini kayu olahan. Dan di situ sudah ada mesin pemotong, ya. Di lapangan itu sudah kita ambil dan kita musnahkan. Dan ini ya hasil olahan itulah yang dibawa oleh sepeda ini yang dimodifikasi. Di sini di memanjang begini ditaruhnya ada kayu olahannya. Panjangnya rel keseluruhan lebih dari 3 km. Tertutupnya di antara tegakan pepohonan rimbun. Penegakan hukum di wilayah itu mendesak agar aktivitas liar dalam kawasan dapat teratasi. Aktivitas ilegal masyarakat di dalam area izin lah yang kemudian patut diduga menyebabkan terjadinya kebakaran di konsesi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa masyarakat bisa masuk ke sana? Seperti apa perusahaan mengamankan kewajibannya untuk mengamankan area izinnya? Laporan wartawan Kompas, Irma Tambunan dari Jambi. Berdasarkan hasil analisis dari GFW dan FWI, luas hutan di Indonesia semakin mengalami penurunan, yaitu sekitar 40% dalam kurun waktu 50 tahun dari total jumlah kawasan hutan se-Indonesia. Berdasarkan data Departemen Kehutanan di tahun 2006 lalu, ada lebih dari 59 juta hektar dari total 120,35 juta hektar hutan yang ada di Indonesia yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi secara optimal. Nilai tersebut diperkirakan setara dengan deforestasi 2,83 juta hektar per tahun. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka hutan di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami penurunan dan bisa jadi akan hilang beberapa tahun yang akan datang.
Sebuah penebangan dan pengambilan hasil hutan tentu memiliki dampak, apalagi jika penebangan tersebut dilakukan secara ilegal atau liar tanpa melakukan upaya-upaya pelestarian. Tentu banyak kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan. Berikut beberapa kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan penebangan hutan secara liar. Yang pertama, berdampak pada ekonomi karena kehilangan keragaman produk di masa yang akan datang. Lalu munculnya berbagai anomali di lingkungan, khususnya di sektor kehutanan. Hal ini menjadi ancaman dari proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Lalu ada kerugian bagi kehidupan juga terjadi karena penebangan hutan secara liar, sehingga keseimbangan dan kelestarian alam tidak lagi terjaga. Yang terakhir ada ketidakseimbangan hutan akibat penebangan liar ini akan menurunkan kemampuan hutan sebagai produsen oksigen, penahan air, dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa dampak lain yang terjadi karena penebangan hutan secara liar. Pertama, hilangnya kesuburan tanah. Kedua, sulitnya sumber air. Ketiga, menurunnya keanekaragaman hayati. Keempat, pemicu bencana alam. Dan yang terakhir, penyebab pemanasan global. Peran pendidikan kependudukan lingkungan hidup atau disebut juga PKLH sangatlah penting untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan hidup dan merupakan sarana yang penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan. PKLH ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam mencari pemecahan dan pencegahan timbulnya masalah lingkungan. Tujuan AMDA merupakan penjagaan dalam rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Adapun fungsi AMDA juga sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan, juga memberikan masukan dalam penyusunan rancangan prinsip teknis dari rencana usaha atau kegiatan.